Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari bersama tentang pembawa damai sejahtera. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Damai sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, hanya ada rasa aman, tenteram, tidak ada permusuhan, yang ada kerukunan. Sedangkan sejahtera berarti aman, sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Dalam Alkitab, kata damai sejahtera berasal dari bahasa Ibrani, kata shalom, yang artinya tidak sekedar damai atau hubungan yang harmonis dengan orang lain, tetapi juga keutuhan, kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, bahkan keselamatan. Dalam Alkitab, kata damai sejahtera juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ada beberapa istilah, yaitu pertama, eirene, yang artinya air kehidupan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan. Kedua, hugianinein, yang artinya keadaan baik, keadaan sehat. Ketiga, soteria, yang artinya pembebasan, keselamatan, kesembuhan. Kata damai sejahtera yang tertulis dalam Alkitab, Matius 5 ayat 9, Yohanes 14 ayat 27, 1 Tesalonika 5 ayat 23, mempunyai 4 aspek penting, yaitu damai sejahtera terjadi ketika kita diperdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kedua, damai sejahtera adalah damai yang mengalahkan segala ketakutan. Ketiga, damai sejahtera Tuhan Allah kita tidaklah pasif, tetapi aktif, agresif, dan maju. Keempat, damai sejahtera akan didapatkan kalau urusan dosa kita sudah dibereskan dengan Tuhan Allah kita. Bagaimana cara kita menghayati peran sebagai pembawa damai sejahtera? Pembawa damai sejahtera menerima tanggung jawab yang besar. Pembawa damai sejahtera bukan hanya menyampaikan salam, tetapi juga mengharapkan kehidupan damai sejahtera bagi orang yang kepadanya salam itu disampaikan. Ini memberikan pengertian bahwa orang yang akan membawa damai sejahtera harus melakukan perannya seperti apa yang dikenankan oleh Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
untuk pertama kalinya manusia merasa ketakutan, kehilangan damai sejahtera. Kejadian 3. Dosa adalah penghalang damai sejahtera bagi hidup manusia dan merusak hubungan damai antara Allah dan manusia. Dalam keadaan seperti ini, mustahil manusia dapat menjadi pembawa damai sejahtera. Seseorang dapat membawa damai sejahtera bagi sesama dan lingkungannya apabila ia telah memiliki terlebih dahulu damai sejahtera. Kebutuhan manusia berdosa yang paling utama dan pertama adalah damai sejahtera dengan Allah. Artinya, perseteruan dengan Allah akibat dosa manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Roma 5 ayat 1. Baru kemudian akan mendapatkan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera yang dibutuhkan tidak terbatas pada ketenangan pada waktu bahagia, melainkan damai sejahtera yang berasal dari Allah sebagai anugerah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Yohanes 14 ayat 27. Yesus Kristus menjadi pendamaian yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah, dan dengan cara itulah manusia kembali memiliki damai sejahtera. Hidup berdamai dengan Allah dimulai dan dilakukan oleh Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Tidak ada jalan pendamaian yang lain selain melalui Yesus Kristus. Pengorbanan dan kematiannya di kayu salib merupakan korban bagi pendamaian itu. Kebangkitannya dari antara orang mati merupakan kemenangan atas maut. Hidup dalam dosa adalah perseteruan dengan Allah, sedangkan hidup berdamai dengan Allah adalah kehidupan dalam damai sejahtera. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Oleh karena itu, berilah diri kita didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Sebab Allah yang mendamaikan dunia dengan dirinya tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini bukan berarti Allah tidak peduli dengan dosa manusia, melainkan karena kasih-Nya yang besar itu, Ia sanggup menutup semua pelanggaran sehingga manusia dapat mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera. Pernahkah kamu merasa bahwa dosa yang kamu lakukan terlalu banyak atau terlalu besar sehingga mustahil Allah mengampunimu? Hatimu gelisah, pikiranmu kacau, terus didera oleh perasaan bersalah dan diganggu oleh suara hati nurani yang selalu mengingatkan akan dosa yang disembunyikan. Semua ini tidak mendatangkan damai sejahtera yang telah hilang ketika melakukan dosa. Manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri agar memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Berdamai dengan diri sendiri berarti mengampuni diri setelah mohon pengampunan kepada Allah dan berdamai dengannya.
berdamai dengan diri sendiri, bukan menyangkal rasa bersalah dan tanpa penyesalan, tetapi mengakui semua perasaan dan penyesalan itu di hadapan Allah, sehingga tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan tidak ada seorang pun manusia yang ditolak oleh Allah ketika memohon pengampunannya. Menghayati peran sebagai pembawa damai sejahtera berarti bersedia berdamai dengan Allah, bersedia berdamai dengan diri sendiri, agar memiliki damai sejahtera dalam dirinya, lalu meneruskannya kepada orang lain. Tugas membawa damai sejahtera ini pertama diberikan kepada bangsa Israel ketika dalam pembuangan, Yeremia 29 ayat 7. Lalu kepada murid-murid Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus Tuhan Allah hendak kembali ke surga. Yohanes 14 ayat 27. Kemudian tugas damai sejahtera ini disampaikan juga kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Kata murid menunjuk pada seorang pelajar, orang yang mau belajar, menerima ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut. Dalam bahasa Latin disebut discipulus. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata limud. Dalam bahasa Yunani dengan kata matehes. Murid menerima pengajaran dan mendapatkan pelatihan dari orang lain, bahkan mengikuti gaya guru atau orang yang mengajarinya. Yesus Kristus Tuhan Allah adalah Guru Agung. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Kualitas hidup seorang murid, Matius 16 ayat 24, adalah 1. Menyangkal dirinya. Menyangkal diri terkandung dalam kalimat, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Artinya, menempatkan Yesus Kristus Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan di mana seluruh keinginan manusiawi sang murid ditaklukkan di bawah kehendak sang guru. Rasul Paulus menyangkal diri dengan mematikan semua tujuan hidupnya sebagai manusia berdosa dan menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Katanya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. 2. Memikul salib. Yesus Kristus, Tuhan Allah, sebagai Guru Agung, telah memberikan teladan, rela memikul salib yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Tetapi sebagai pencipta, hanya dialah yang mampu menanggung segala dosa
berdosa umat manusia. Demikian juga dengan murid-muridnya. Harus rela memikul salib. Salib yang dimaksud adalah rela berkorban, rela menderita, rela memberi, rela dirugikan, rela menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan Allah. 3. Mengikut Yesus Kristus. Artinya setia mengikuti dan menaati semua firman-Nya. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Seorang murid memberi dirinya untuk dipimpin dan dibentuk sesuai kemauan gurunya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah menjadi bangsa pilihannya. Efesus 1 ayat 4, Yesaya 43 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 16, Ulangan 28 ayat 9. Pemilihan ini didasarkan pada kasih karunia Allah, kedaulatan Allah, sifat kekekalan Allah melalui Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah umat kepunyaan Allah. Musa berkata, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Keluaran 33 ayat 13. Kata umatmu menunjukkan kepada kepemilikan yang tiada berakhir. Kepemilikan Allah atas bangsa Israel didasarkan atas kemauan Allah untuk menjadi Allah bagi bangsa itu. Dalam kehidupan bersama orang lain, identitas sebagai milik kepunyaan Allah mengandung tanggung jawab untuk menunjukkan prioritas hidup. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengatur dan mengeksploitasi sesama umat manusia. Identitas orang percaya sebagai bangsa yang kudus berhubungan dengan perubahan moral dan spiritual orang percaya yang sudah dibenarkan mengalami kelahiran kembali atau pertobatan dan dikaruniai hidup yang baru oleh Yesus Kristus Tuhan Allah. Bangsa yang dikuduskan Tuhan Allah berarti telah dikhususkan bagi Allah untuk melaksanakan tugas khusus memberitakan kerajaan Allah. Lewat kemenangan Kristus Yesus di kayu salib, semua orang percaya kepadanya boleh langsung berhadapan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus berkewajiban untuk hidup kudus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempersembahkan persembahan rohani kepadanya, saling mendoakan dan memberitakan firman-Nya, dapat memimpin baptisan dan perjamuan kudus. Matius 28 ayat 19, Lukas 22 ayat 19. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah imam dan raja
yang melayani. Seorang imam memiliki akses langsung kepada Tuhan Allah. Imamat rajani adalah prinsip kasih yang berfungsi. Maksudnya, setiap kita memiliki sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Yang Tuhan berikan kepada kita tidak untuk kita pribadi, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain. Hal itu menandakan kasih Yesus Kristus telah berakar dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, Guru yang agung, adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Yesus Kristus yang telah memanggil orang yang percaya kepadanya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah garam dan terang dunia. Garam diperoleh dari air laut yang dialirkan ke kolam-kolam yang dangkal. Setelah airnya menguap karena terik matahari, yang tertinggal adalah garam. Garam memberi rasa gurih pada makanan, mencegah bahan makanan agar tidak cepat membusuk, membersihkan segala kotoran. Garam dicampurkan juga pada air mandi dalam ritual orang Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mandi air garam, bayi akan menjadi suci dan hidup menaati hukum Yahudi. Masyarakat primitif menjadikan garam simbol untuk mengatakan sesuatu yang lebih bermakna. Masyarakat Israel kuno mengadakan perjanjian yang disebut perjanjian garam, yaitu perjanjian yang bernilai kekal. Bilangan 18 ayat 19. Allah menyebut perjanjiannya dengan Harun dan suku Lewi sebagai perjanjian garam. Artinya, perjanjian tersebut akan lestari sampai anak dan keturunan mereka. Tuhan menggunakan perjanjian garam sebagai sesuatu yang sakral, seperti persembahan kudus. Dalam perjanjian Allah, garam melambangkan kesetiaan, kejujuran, keabadian. Pada zaman itu juga, di setiap rumah ada pelita yang diisi dengan minyak zaitun dan diletakkan di atas kaki dian agar sinarnya terpancar luas. Pelita dengan minyak zaitun itu menyebarkan bau harum dan tidak berasap, sehingga rumah tetap bersih dan baik untuk kesehatan. Fungsi pelita tidak hanya untuk menerangi, tetapi juga untuk mengetahui arah yang benar. Terang sebagai penunjuk arah. Identitas orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah sebagai terang dunia mengandung makna. 1. Memiliki pola hidup yang lebih etis, lebih bermoral, lebih menyenangkan, tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. 2. Menerangi semua tempat, semua aspek kehidupan tanpa terkecuali. 3.
menjadi panduan, contoh teladan dalam hal kebenaran untuk meniadakan kejahatan dan penunjuk arah agar tidak tersesat. Firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Menjadi garam dan terang dunia berbicara tentang hidup yang diperlihatkan kepada sesama manusia melalui kesucian hati. Matius 5 ayat 8. Di mana dan bagaimanakah kita membawa damai sejahtera? Di mana saja. Di mana kebenaran harus dinyatakan, keadilan harus ditegakkan, kebebasan dijunjung tinggi, kesetaraan diperjuangkan, dan kasih dipraktikkan. Untuk menjalankan tugas sebagai pembawa damai sejahtera, kita sebagai pengikut Yesus Kristus, Tuhan Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, akan menghadapi berbagai macam tantangan. Dan kita harus menang melewati tantangan tersebut. Apa saja tantangan itu? 1. Tantangan internal, perkembangan emosi yang labil. Seorang remaja cenderung menampilkan diri sebagai seorang dewasa, ingin dihargai, dan ingin dianggap. Padahal keinginan itu seringkali berbenturan dengan kenyataan bahwa kebanyakan orang masih tetap saja menganggap kita sebagai anak-anak. Di dalam pengambilan keputusan atau tindakan, kita masih lebih mengutamakan aspek mewujudkan gejolak hati dan keinginan kita. Kita belum memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang atas akibat dari keputusan atau tindakan tersebut. 2. Tantangan kepentingan pribadi atau kelompok. Belakangan ini malah kita sering mendengar adanya upaya untuk memaksakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok masyarakat lain dengan mengatasnamakan agama. Benturan seperti ini terkadang menjadi penghambat bagi kita untuk mewujudkan damai sejahtera. Galatia 5 ayat 20-21 menyebut kepentingan pribadi atau kelompok sebagai keinginan daging, yang sama jeleknya dengan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, perpecahan, dan kedengkian. 3. Tantangan pluralisme. Kita berjumpa dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama, kepercayaan, suku, etnis, tingkat sosial, dan tingkat ekonomi, lengkap dengan segala keinginan dan kepentingannya. Hal ini menjadi tantangan bagi kita di dalam upaya mewujudkan damai sejahtera.
Bagaimana kita dapat menerima kepelbagaian itu dan mengupayakan damai sejahtera di dalam hubungan kita dengan mereka? Ingat bahwa dasar yang memungkinkan kita mewujudkan damai sejahtera itu adalah dimulai dengan proses di dalam diri sendiri, yakni penerimaan, pemulihan, dan pengampunan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar manusia, yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kasih. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom. Lehitraut, lehitraut, Shalom, Shalom. Damai sahabatku, damai sahabatku, damai, damai. Sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi. Damai, damai.